Kita harus mengetahui banyak takdir Allah melawani hawa nafsu kita. Melawani hawa nafsu kita. Ini sebagai ujian. Oleh karena itu setiap muslim dan muslimah, setiap langkah di dunia ada ujian. Tidak ada seorang pun tanpa ujian di dunia. Tidak ada. Dan banyak ketitipan Allah tidak masuk akal. Apa artinya tidak masuk akal? Antum sudah tahu kisah antara Khidir dan Musa, betul? Kisah yang terjadi antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, betul atau tidak? Yang pertama, beliau merusakkan kabel. Orang yang membawa mereka tanpa ubah. Ini masuk akal atau tidak? Karena itu Nabi Musa berutus. Kenapa engkau merusakkan hal untuk orang yang miskin yang membawa mereka tanpa ubah? Karena ini tidak masuk akal. Yang kedua, mereka membunuh seorang anak kecil. Anak kecil ini tidak berdosa sama sekali. Anak kecil. Lalu Nabi Musa berutus. Kenapa engkau membunuh anak kecil tanpa ada alasan? Karena tidak masuk akal. Yang ketiga, mereka melewati kampung, lalu mereka tidak mau kasih makanan minuman sama sekali. Dan ini mereka dua nabi, bukan orang biasa. Sangat bakhil. Lalu Nabi Khidir melihat ada dinding yang hampir rubuh. Lalu beliau apa? Ayo kita membangun, menguatkan dinding ini. Oh, anda faham? Mereka melewati satu kampung, ingin makan dari rumah ini. Mereka tidak mau kasih. Tidak ada restu untuk mereka beli. Dan pada saat ini ulama berkata, wajib engkau memberikan makanan untuk orang yang di jalan ini yang minta atau tidak, dia hanya menutup pintu engkau, dia berkata saya orang asing, engkau wajib memberikannya apa? Kecukupannya, kemampuan engkau. Lalu tidak ada yang mau menjamu mereka. Akhirnya mereka melihat ada satu dinding yang rubuh. Ayolah, Khidir berkata kepada Nabi Musa, ayolah kita apa? Menguatkan ini, memperbaiki dinding ini. Memperbaiki dinding ini mungkin ambil dari pagi sampai malam. Betul atau tidak? Akhirnya Nabi Musa litih dan setelah mereka selesai, wallahi lau syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Wallahi kita harus ambil upah untuk pekerjaan ini. Anda bekerja untuk orang sangat bakhil. Masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Ini contoh untuk takdir Allah Azza wa Jalla. Jika engkau melihatnya secara zahir, tidak masuk akal. Dan begitulah ibadah-ibadah. Apa hikmah dari salat subuh ini 2 rakaat? Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 5? Apa hikmah? Apakah kita tahu hikmahnya apa? Tidak. Faham? Allah menyembunyikan hikmahnya supaya kita tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Faham? Apa hikmah dari ibadah haji? Tidak ada. Kecuali ini perintah dari Allah. Apakah akal engkau ini tunduk atau tidak? Berserah kepada Allah atau berutus? Faham? Oleh kerana itu, terutama masalah takdir, senantiasa melawani hawa nafsu. Allah suruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ini masuk akal? Tidak. Allah suruh Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk menantar keluarganya di dalam limbah Makkah yang mana tidak ada makanan atau minuman atau seorang pun. Ini masuk akal? Tidak. Tapi setelah engkau tunduk tanpa engkau fikir, Masya Allah, ada banyak kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kebaikan Allah untuk Nabi Ibrahim setelah beliau menantarkan keluarganya di sana. Tahu di antara kebaikan ini apa? Saya dan engkau jadi Muslim. Ketika beliau tidak di sana. Faham? Mana Nabi Muhammad? Muhammad ini keturunan siapa? Nabi Ismail. Anak Nabi Ibrahim. Betul atau tidak? Beliau lahir di mana? Di Makkah. Ketika beliau berkata, ya Allah, bagaimana saya menantar anakku yang kecil dan istriku yang 5 di tempat seperti ini? Faham? Dia tidak mau. Artinya, banyak kebaikan sampai hari kiamat
tidak terjadi. Banyak kebaikan sampai hari kiamat ditimbangkan kebaikan siapa? Ismail dan Hajar dan Ibrahim alaihi wassalam. Jika engkau salat tasyahud, engkau berikan salat dan salam untuk siapa? Untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kenapa? Karena mereka berserah diri kepada Allah. Engkau harus mengingat. Kenapa khusus Nabi Muhammad dan keluarganya dan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kita berikan salam dan salat untuk mereka dalam tasyahud. Supaya engkau ingat. Jika engkau berserah diri untuk Allah, untuk ketitiban Allah, untuk takdir Allah, pasti ada banyak kebaikan yang engkau tidak sangka-sangkanya. Faham ikhwani? Ini masalah yang kita harus senantiasa mentadabburi masalah ini. Masalah takdir. Takdir ini senantiasa datang melawani hawa nafsu. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau sesuai, mana ujian di dalamnya? Kalau engkau sangat mencintai hal seperti itu, Allah berikan untukmu. Paham? Tapi kalau engkau sangat mencintai, tidak datang atau terlambat atau datang hal yang engkau membenci atau tidak sukai, ini ujian. Apakah anda tunduk? Apakah engkau ridha? Apakah engkau mewujudkan ibadah-ibadah terhadap ujian ini atau banyak maksiat? Faham? Wallahu a'lam.